Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakban, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Masa Kejayaan Islam dengan dosen pengampu Diki Arwiansah, SPDI MPD. A. Pengertian periodisasi sejarah Islam. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu A. Fase ekspansi dengan integrasi 650 sampai 1000. B. Fase disintegrasi dari 1000 sampai 1250. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama yaitu fase kemunduran dari 1250 sampai 1500 Masehi, dan yang kedua fase kemunculan ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800, yang dimulai dengan zaman kemajuan dari 1500 hingga 1700 Masehi, dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. Yang ketiga, periode modern dari 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan kemunculan para pembaharu Islam. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain, yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Dua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Tiga, Islam sebagai rahmat seluruh Islam. Empat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dan dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh Muslim yang telah menyumbang karyanya untuk peradaban umat Islam yaitu yang pertama Ibnu Rashid, tahun 520 sampai 595 Masehi. Yang kedua Al-Ghazali, 450 sampai 505 Hijriah. Yang ketiga Al-Kindi, 805 sampai 803 Masehi. Yang keempat Ibnu Sina, 980 sampai 1037 Masehi. Kesimpulannya yaitu sejarah peradaban Islam dibagi tiga periode besar, dan kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sekian dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.